teman-teman, welcome back to my channel. Lama banget aku nggak ngonten, sekalinya ngonten lagi. Aku mau bikin tips atau informasi gimana sih cara ikut volunteer. Karena setelah bulan lalu aku ikut volunteer dan bikin konten di Instagram maupun TikTok, banyak yang nanyain tentang informasi ini. Nah, jadi mari kita mulai. Aku mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman volunteer aku. Mulai dari volunteer di tahun 2019 sebelum Covid, itu aku pernah ikut volunteer desa lewat Forum Mahasiswa Nasional, terus volunteer di luar pulau, dan aku juga udah pernah jadi volunteer di event konser. Nah, karena di video ini aku mau bahas tentang volunteer luar pulau, jadi aku mau ngebahas tentang itu ya, tentang volunteer luar pulau ini aja. Nah, sebelum aku jelasin tentang ini, aku akan ceritain dulu pengalamanku selama volunteer ke Labuan Bajo di bulan lalu. Nah, pengalaman aku volunteer kemarin di Labuan Bajo itu, aku ikut di salah satu NGO namanya Antara, Abdi Muda Nusantara, dan aku berangkat ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur selama sekitar 12 hari, dan itu bener-bener seru banget. Pas perjalanan ke sana, kita itu naik kapal selama 2 hari dan gak ada sinyal. Kadang ada sih, tapi kadang ada, kadang enggak gitu. Tapi karena tidak ada sinyal itu, malah jadi momen asik buat bonding sama teman-teman. Kita jadi main werewolf, Uno, tebak-tebakan, makan bareng, terus explore kapal juga, plus lihat sunrise sama sunset di atas kapal. Pokoknya seru banget setelah sampai sana. Oh ya, aku mau jelasin dulu kalau misalnya biasanya itu volunteer dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi lingkungan, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada ekowisata, dan yang keempat kesehatan. Nah, di masing-masing divisi ini kita punya program kerja atau proker masing-masing yang nantinya akan dilakukan di lokasi tempat mengabdi itu. Nah, setelah melakukan proker selama 10 harian, kita melakukan acara penutupan yang super memorable pastinya. Terus setelah 10 hari itu kita lanjut trip ke Labuan Bajo sekitar 1-2 hari, baru akhirnya pulang balik ke Surabaya dan masing-masing pulang ke rumah. Seru banget pokoknya, yang pasti bakal selalu aku inget sih pengalamannya. Nah, gimana sih aku nemuin kesempatan volunteer di luar pulau? Caranya itu gampang, asal nggak males cari info, itu pasti bakal dapet. Aku biasanya nyari info lewat Instagram, terutama di akun-akun portal yang biasanya ngebahas soal volunteer. Nah, di situ aku cari program-program yang cocok dan sesuai sama minat aku. Oke, sekarang aku mau bahas tentang jenis-jenis pendanaan yang biasanya disediakan oleh NGO dalam kegiatan volunteer di luar pulau. NGO ini adalah non-government organization. Nah, yang pertama itu ada fully funded, dibiayai penuh atau gratis. Ini tuh volunteer yang semua biayanya kayak dari akomodasi, makanan, transportasi, semuanya itu ditanggung oleh NGO atau sponsor NGO tersebut. Untuk tahapannya sendiri itu biasanya ada pemberkasan, terus ada wawancara, ada FGD juga, dan kemudian yang terakhir itu ada offering. Terus kalau misalnya nggak lolos biasanya diarahkan ke partial funded. Nah, kalau yang kedua itu ada partial funded, itu dibiayai sebagian. Nah, ini jenis volunteer yang sebagian biayanya itu bakal ditanggung sama NGO. Sisanya harus kamu tanggung sendiri. Nah, potongannya ini nggak mesti 50%, kadang ada yang 40%, 30%, atau 20% itu tergantung sama NGO-nya ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada self-funded atau biaya sendiri, biaya pribadi. Untuk yang ini, kamu sendiri yang harus nanggung semua biayanya dari mulai akomodasi, transportasi, makanan, semuanya kamu tanggung sendiri, kecuali biaya proker untuk masing-masing divisi ya. Nah, jadi itulah penjelasan dari aku. Semoga info ini membantu buat kalian yang mau nyobain jadi volunteer di luar pulau. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget tanya-tanya di kolom komentar ya. Makasih udah nonton.